Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam channel kesayangan kita yang membahas tentang selling, marketing, sales coach, manager, dan performance biar penjualannya meningkat dengan dahsyat. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara jualan di pameran. Karena banyak banget yang bertanya, gimana sih cara jualan di pameran? Bingung banget kalau ada exhibition, apa yang harus dilakukan? Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Halo, welcome lagi. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Seperti biasa, saya bersama Miss Mystery Voice, yaitu adalah Miss Rika. Hai Miss Rika. Hai Coach. Yes, apa yang mau dibahas kali ini Miss Rika? Oke, Coach, kali ini karena ada pertanyaan juga nih tentang pameran nih kalau lagi pameran. Jadi gimana sih nih Coach kita ya kalau sebagai sales, apalagi sales baru nih, terus kita disuruh sama bos untuk jaga pameran nih. Ya, apa yang harus kita lakukan gitu nih Coach pertama-tama? Apa kan biasanya kalau sales baru mungkin cuma bisa diem aja kah, duduk aja, atau cuma bagi-bagi flyer aja. Keren. Kalau tipsnya dari Coach atau sarannya dari Coach gimana nih? Ini menarik ya. Kita coba bedakan antara pameran itu ada pameran khusus yang exhibition khusus, seperti misalkan di JCC, di ICE yang pameran memang pameran khusus, kayak pameran mobil khusus, pameran mobil, pameran apa, pokoknya khusus pameran itu. Nah, itu cara kerjanya berbeda dengan pameran di mall, yang topiknya berbeda. Misal sambil contoh, kan biasanya kayak sambil contoh, kebetulan nggak berapa lama lagi nanti ada pameran kopi. Ya. Jadi ada pameran kopi di Senayan, Plaza Senayan, kalau nggak salah Senayan City. Nah, di pameran tersebut itu topiknya clear, topiknya tentang kopi. Jadi yang datang pasti orang kopi. Sudah pasti. Nah, itu berarti kategorinya sama dengan pameran dagang, pameran trade show biasa. Tetapi pameran-pameran yang sifatnya insidental, yang tidak ada acara khusus, itu tekniknya berbeda lagi, Miss Rika. Oh, gitu. Jadi misalkan contoh, ada mall di Surabaya, Tunjungan, ada mall di daerah Pondok Indah Mall, nggak ada lagi pameran khusus, atau mendadak ada aja pameran mobil, ada aja pameran properti yang tidak ada hubungannya. Atau pameran bahkan di depan Alfamidi bisa jadi kan? Jadi itu pameran yang berbeda. Jadi persiapannya juga berbeda, Miss Rika. Kalau yang khusus dulu nih deh, Coach. Yang khusus. Kalau khusus gampang banget. Sudah pasti yang masuk adalah orang yang memang pengen mencari informasi atau memang sudah pengen tertarik membeli. Masuk akal dong? Mereka datang, bahkan ada beberapa pameran sekarang harus bayar loh masuk. Iya. Betul ya? Bayar juga. Bayar ya. Pameran macam-macam tuh malah bayar. Itu artinya pamerannya sudah dari awal niatnya jualan. Oh, gitu. Jadi artinya orang yang datang sudah pasti either kalau nggak dia ngeliat-ngeliat atau dia sudah penasaran tertarik mau beli tapi belum putuskan untuk membeli. Jadi dia melakukan comparison. Betul ya? Nah, kalau itu persiapannya apa? Gampang banget, Miss Rika. Persiapannya hanyalah brosur, gitu kan ya? Hanya brosur dan persiapan semangat dan pasti otomatis kesehatan dijaga. Karena udah pasti nanti yang paling teknik yang dipakai adalah kalau di sana lebih fokusnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang sangat welcome sehingga orangnya mau ngobrol sama kita. Jadi orangnya misalnya lewat di pameran nih, Miss Rika nih. Begitu dia ngeliat pameran tersebut, kita melihat sasaran, kita nyamperin, dan bagaimana kita sopan santun dan menyenangkan sehingga orangnya tertarik mau beli atau minimal bertanya. Tetapi berbeda kalau pamerannya lagi di mall yang tidak ada kegiatan tujuan itu. Artinya orang tidak tertarik. Orang cuma sekedar lalu lalang-lalang saja. Itu tekniknya adalah bagaimana menarik perhatian. Cara menarik perhatiannya berbeda caranya. Jadi konsepnya berbeda nih, Miss Rika. Konsepnya beda ya. Masuk akal ya? Nah, jadi kita bahas yang mana nih? Yang pameran dulu, yang khusus. Dulu aja deh, Coach. Nah, misalkan pameran khusus. Begitu ada orang datang, yang kita lakukan adalah melihat orang tersebut datang, kita samperin, kita
kemudian kita tanya, pas lagi dia ngeliat mobil, kita tanya, misalkan saya bertanyanya, itu pertanyaan enak tuh, langsung pertanyaan bisa spesifik. Pertanyaan spesifiknya bisa nanya, lagi cari mobil pak? Bisa jadi dia jawab, enggak, ngeliat-liat aja. Maka ketika dia nanya-nanya, bilang lihat-lihat aja, oke, pak kalau saya boleh tahu pak, udah ngeliat mobil apa saja? Tujuannya untuk apa? Ya, untuk tadi comparison tadi. Comparison menggali kebutuhannya mereka. Dia bilang saya melihat mobil A, melihat mobil B, melihat mobil C. Kemudian kita tanya, menarik nih Pak, jenis apa Pak yang Bapak datang ke merek A, Bapak mau beli, Bapak tertarik lihat mobil tipe apa Pak? Dia bilang, oh mobil tipe ini. Oh gitu ya, misalnya. Tipe ini, nah dari situ kita bisa menebak, misalnya apakah dia mencari karena mobil SUV atau mobil apa ya istilahnya, multi vehicle gitu ya. SUV itu sedan kan ya, MPV, multi vehicle dan sebagainya. Nah jadi kita juga bisa menebak. Habis itu baru tanya, Pak, Bapak sudah ada, Bapak pakai merek apa? Dia sebut satu merek. Ketika dia sebut satu merek, kita tanya berikutnya, apa yang Bapak, Pak kalau boleh tahu gimana Pak dengan mobil itu? Saya pengen tahu Pak. Gitu kan, dia cerita lah pengalamannya. Jadi artinya mencari situasi dan mencari problem. Nanti balik lagi coach dikaitin sama. Dikaitin dengan metodenya baik lagi dengan metode spin. Kalau mau nonton spin, tinggal nonton, klik link di sini kan gitu. Jadi ujung-ujungnya ditanya kayak gitu, Mistika. Oke, jadi ujungnya jangan juga tetap langsung jualan ya. Jangan langsung jualan. Tetap kita harus gali juga. Tetap harus gali. Bagi brosur ya. Sudah walaupun bagi brosur. Dapat ya? Jadi konsep tetap menggali. Jadi menggalinya apa? Mobil apa yang dia pakai. Terus kemudian dia sudah melihat merek apa, gitu ya. Apa komentar mereka tentang mobil-mobil tersebut. Dan kalau memang punya rencana mau beli mobil lagi, mobil yang seperti apa yang dia mau. Bukan merek, tapi model yang seperti apa. Atau kriteria memilih mobil itu yang mana kriterianya. Nah, biasanya nanti sudah mulai terjadi percakapan. Ketika mulai jadi percakapan, silakan lakukan proses bagaimana cara dealing, negosiasi, dan sebagainya. Oke. Lebih gampang kan? Simpel sederhana ya. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Tapi ingat kata kunci, kalau orangnya sudah ada menunjukkan kondisi-kondisi buying signal, maka closing. Cara buying signal bisa lihat di link sini. Gitu ya, baru kemudian trial closing. Dan kemudian jualan deh, Miss Rika. Oke, benar sih Coach. Tadi kalau udah tertarik nih Coach, menunjukkan buying signal, terus kita harus cepat-cepat closingnya. Tapi kalau misalkan seandainya dia udah buying signal, terus tapi dia tetap ya saya mau lihat-lihat dulu yang lain atau apa. Nah, itu menarik. Biasanya karena kenapa dia masih mau lihat-lihat, berarti comparisonnya masih belum cukup. Jadi buat saya, kalau saya dulu pernah kayak gitu Miss Rika, saya cuma ngomong, oh iya Pak, Bapak lebih baik lihat-lihat aja dulu Pak. Saya pakai teknik hipnosis biasanya, saya bilang saya sambil tunjuk mobilnya. Walaupun Bapak tahu ini mobil adalah mobil yang terbaik yang menurut Bapak, yang pasti ini cocok dengan untuk Bapak. Saya tunjuk mobilnya di bendanya tersebut. Jadi dengan menggerakkan tangan. Saya tahu, ya apa-apa Pak, silakan lihat-lihat Pak. Walaupun Bapak tahu bahwa mobil ini yang terbaik untuk Bapak. Oke Pak, nanti kalau Bapak tinggal Bapak cari saya, nama saya Antoni Sarif. Dan lucunya dia balik lagi biasanya. Oke. Kenapa? Karena kita melayani dengan hati. Banyak senyum, bisa menjawab. Yang paling sebel adalah sales-sales yang tidak memberikan solusi. Dia nggak kelihatan cerdas. Jadi dia cuma tahu tentang mobil dia, harga, sudah selesai. Jadi dia nggak tahu kompetitornya seperti apa. Nggak tahu kompetitor seperti apa. Dan ingat, pada saat pameran tidak boleh menjelekin kompetitor. Kita cuma bilang kelebihan kita apa. Kalau ditanya, dibandingkan yang itu gimana? Oh, mohon maaf, saya nggak tahu tentang mobil mereka. Kebetulan saya cuma jual mobil ini. Yang saya tahu, mobil sana juga bagus. Hanya kelebihan kami adalah di bagian mana. Oke. Tapi jual apapun juga kita nggak boleh menjelekkan kompetitor ya. Nggak boleh. Itu bikin ilfil ya. Oh, ilfil. Nah, tapi kalau mama kita balik lagi ke pamerannya mall, itu artinya gaining attention, Miss Rika. Oh iya. Biasanya saya menganjurkan pakai teknik riset. Maksudnya risetnya gimana nih? Nah gini, kebetulan kemarin ada yang nanya lagi tuh, yang waktu itu kemarin kita bikin apa ya? Yang
tentang rumah kalau nggak salah, penjualan rumah di mana itu saya lupa, yang kita bikin video. Dia kemarin juga nanya lagi, dia kebetulan jaga di car wash, pameran car wash, jadi harus melakukan apa? Saya bilang riset. Caranya riset dengan cara apa? Bikin pertanyaan berkaitan dengan riset. Jadi misalkan, selamat pagi Bapak, saya Antonius Arif dari PT ini, saya boleh bertanya beberapa hal Pak, kami mau lagi sedang melakukan riset. Nah itu area attention, itu salah satu teknik. Jadi ngambil attention mereka dulu. Attention mereka, perhatian sama kita, kemudian risetnya riset mengenai apa? Pak, kalau saya boleh tahu Pak, Bapak kalau misalkan mau beli, Bapak selama ini kalau beli rumah itu, Bapak tertarik rumah yang seperti apa misalnya? Atau Bapak sudah memiliki rumah atau belum? Sudah. Rumah yang sekarang dimiliki, ini rumahnya kontrak atau milik sendiri Pak? Gitu kan ya? Atau bilang, Bapak rumah sendiri Pak, kita jangan kesana dulu ya. Oh rumah sendiri, oh ya sudah bagus Pak. Kalau boleh tahu Pak, gimana Pak rumah di sana Pak? Bagus Pak. Nanti dia ngomong, gitu ya. Jadi kalau belum punya rumah, nah itu kesempatan kita untuk masuk. Tapi kalau dia sudah punya rumah, berarti target berikutnya adalah investasi. Walaupun kita tahu bahwa ada 4 hal yang perlu kita melakukan kualifikasi customer. Jadi ketika ngobrol, kita harus cari tahu konsepnya namanya BANT. Jadi budget, authority, needs, butuh, terakhir adalah time, waktu. Jadi ada budget apa enggak? Kalau orang yang nggak ada budget, percuma kita deketin. Kedua, orang itu adalah orang yang tepat apa enggak? Kalau nggak orang tepat juga buang-buang waktu. Jadi sama aja kayak kita telepon customer, kita telepon yang terima resepsionis, percuma, nggak orang yang tepat. Buat apa negosiasi? Jadi lebih baik cari orang yang tepat. Need, orang itu butuh apa enggak? Kalau orang itu butuh, lebih gampang jualannya. Iya enggak? Terakhir adalah time, maksudnya durasi kapan dia akan beli. Kalau misal, gua akan beli sih, tapi masih setahun lagi, ya udah lepasin aja dulu lah. Itu buat database berikutnya. Tapi kita fokus adalah orang yang tertarik untuk meningkatkan performa. That's it. Jadi kuncinya adalah menarik perhatian dulu. Selanjutnya kalau sudah menarik perhatian, baru melakukan survei, melakukan survei, baru kemudian mencari masalah mereka, baru presentasi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa nonton film yang spin. Balik lagi ke spin. Spin lagi, ya, ujung-ujungnya tetap sama, gitu. Oke, jadinya kalau yang apa namanya, yang tadi nggak khusus, pameran yang nggak khusus gitu, jadinya memang kita harus bisa pinter menggain attentionnya mereka. Betul. Selain kita bisa research, misalkan apalagi sih Coach? Yang cara selain yang paling mudah, selain riset biasanya apa ya? Kalau orang datang ke pameran, ya sapa sih, tapi kalau sapa sih biasanya kurang efektif. Aja, kan? Biasa aja, paling ngajak ngobrol. Kalau ada orang yang lagi lewat, dia berdiri, ya kita senyum, sapain. Hai Bapak, apa kabar? Paling kita ajak ngobrol, jangan ngomongin bisnis, jangan ngomongin mobil, karena belum tentu tertarik orangnya. Karena yang paling gampang adalah riset. Ya jadi kata kunci pertama adalah kalau memang kita deketin orang, kalau saya sih tidak langsung to the point. Biasanya di pameran kartu kredit sih biasanya tuh yang orang kartu kredit suka di mall main datang nyamperin langsung jualan kartu kredit. Iya. Kalau saya sih nggak, lebih baik ajak ngobrol orang ya. Hai Pak, lagi main kesini? Oh iya lagi main kesini. Nah dia tuh pertanyaan langsung turun tuh. Karena tadi awalnya dia udah mau nolak. Oh enggak Pak. Saya cuma mau ngobrol. Oh iya. Jadi kayak mau menentukan pertahanan. Menentukan pertahanan dulu. Begitu sudah turun baru kita masuk. Nah teknik yang berikutnya nanti masalah menggali kebutuhan, mengatasi keberatan. Videonya sudah ada, tinggal ditonton aja videonya. Oke, sip. Itu aja? Ada lagi? Oke. So, videonya semoga kali ini sangat memberikan pencerahan buat Anda biar jaga pamerannya, jualannya makin lebih mantap. Karena pada prinsipnya tugas Anda adalah melakukan riset, melakukan survei, membayangkan kalau situasi itu apa yang harus Anda lakukan sebagai sales. Saya mengatakan tidak ada cara yang paling tepat, karena cara yang paling tepat adalah closing. Kalau nggak closing ya nggak tepat gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau Anda merasa ilmu ini bermanfaat, silakan mungkin Anda bisa share kepada orang lain, di like dan di share, di subscribe tentunya. Dan jangan lupa, mungkin kalau atasan Anda pengen ngobrol dengan kami, silakan kasih tahu, maka kami bisa datang ke perusahaan Anda tentunya. So, akhir kata, saya dan Miss Rika mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance, bye-bye. Bye.